Ya, pembaca Rappler, saya bersama dengan Mas Tino Sarungalu. Dia ingin disebutnya sebagai pembuat film dokumenter. Dan ini memang sangat waktu yang tepat karena hari-hari ini kita mengingat kembali tragedi Mei 1998. Hari ini tanggal 18 Mei sebenarnya dimulai hari-hari yang menegangkan karena pada saat saya wawancara saat ini di DPR MPR, pada saat itu pimpinan DPR Harmoko dan wakil-wakilnya itu membuat langkah yang mengejutkan dengan meminta supaya Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana untuk mengundurkan diri. Itu mengagetkan buat semuanya. Nah, Mas Tino membuat film dokumenter 43 menit dengan judul Student Movement in Indonesia. Selesai tahun 99, tetapi meskipun reformasi sudah dimulai dengan turunnya Soeharto pada saat itu, tidak mudah rupanya untuk mendapatkan kesempatan bisa ditayangkan secara komersial di publik. Mungkin nanti alasannya saya akan tanya, baru tayang di bioskop tahun 2002. Mas Tino, proses untuk mendapatkan footage, kemudian di mana Mas Tino pada saat hari-hari yang menegangkan 18 tahun yang lalu itu bisa diceritain nggak? Oke. Jujur aja sebenarnya saya masuk ke ke proses ini, kita katakan proses lah ya, proses reformasi pada waktu itu justru pada tanggal 21 Mei ketika Soeharto turun. Oke. Sebelum itu saya adalah sutradara film iklan. Pada waktu itu saya gabung sama teman-teman dari televisi Jerman, langsung meliput keliling, termasuk ke DPR segala macam. Nah, di tengah-tengah proses saya menjadi fixer buat mereka, saya terus berpikir sendiri ya bahwa saya selama 32 tahun itu dibohongi, jujur aja ya. Dalam arti begini, selama 32 tahun saya harus mendengar betapa TNI sangat berjasa waktu Republik. Betapa Angkatan 66 sangat berjasa pada waktu peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Nah, saya bertanya ke diri saya sendiri, oke, sekarang ada kamera, kenapa saya nggak mencoba merekam ini semua? Belum tahu buat apa, jujur aja. Mungkin satu saat menjadi sesuatu, tapi paling tidak saya punya rekaman. Saya bisa bilang misalnya si A dulu idealis, sekarang anjing. Oke. Iya kan? Si B dulu kayaknya tenang-tenang aja, ternyata dia tetap bertahan dengan idealisme dia. Jadi bahan rekam jejak ya? Iya. Kan jadi lumayan lah gitu. Nah, saya pikir sekarang ada kamera. Nah, masalah kedua juga, waktu itu kan mahasiswa itu tidak mudah ya didekati ya. Mereka sangat membatasi diri dengan penuh kecurigaan yang adalah wajar. Jadi karena stasiun ASIM itu tidak setiap kali di sini, saya kan harus bina hubungan. Jangan ntar 2 bulan lagi saya nongol lagi gitu loh. Nah, saya kawinkan kedua itu. Jadi saya ada di lapangan yang sebenarnya untuk saya sendiri. Tapi mereka menerimanya saya sebagai wartawan Jerman itu, TV Jerman. Ya itu terus berlangsung. Saya ikutin terus sampai dengan kalau nggak salah November ya. 98 kita ngomong 98 November 98. Jadi selama itu saya mencoba menjadi orang film, mencari angle. Oke. Saya mencari angle di mana misalnya menarik nih kalau ada orang kenal di demo terus pacaran terus kawin, kan wah romantis banget gitu misalnya. Saya mencari angle dari seberang. Bagaimana nih kepikirannya? Kenapa nggak buat angle mereka yang bertugas di sana berhari-hari meninggalkan keluarga, ada demo, mereka berhadapan, ternyata di depan dia itu kalau nggak anaknya, keponakannya, saudaranya, tetangganya, gimana reaksi psikologis? Jadi sangat-sangat film kemanusiaan. Ya. Terus tuh bolak-balik tuh. Jadi waktu syuting itu praktis rampangan lah gitu. Tapi memang benturan utama untuk ke sisi seberang adalah
harus minta izin dari kesatuan kan. Dan saya jujur sangat alergi untuk itu gitu. Kalau mau direkam enggak ya udah gitu. Sampai 9 November itu saya melihat perang pertama kali mahasiswa itu melawan, yaitu di depan Polda Metro Jaya. Ketika mereka, jadi saya bilangnya perang Romawi waktu itu. Istilahnya, wah anjing dapat perang Romawi nih gitu kan. Nah di situ saya akhirnya dapat angle bahwa karena terus ditekan, demo damai pun berubah menjadi anarkis. Oke, tadinya judulnya sebenarnya bukan student movement ya? Nah, judulnya memang selalu student movement in Indonesia, titik 2. Why they turn to become violent? Ya, apa sih bahasa Inggris lupa. Turn to become violent, yang itu ya? Iya, judulnya yang akhirnya jadi violent. The army forced them to. Oh ya, we forced them to be violent. Yeah. Dalam hal itu we forced them to be violent. We adalah angkatan, force menekan, them itu mahasiswa to be violent. Mereka terpaksa jadi ya, karena ditekan ya, terpaksa jadi violent. Itu judulnya, dan judul itu sebetulnya bertahan sampai dilarang oleh LSF. Dipotong, diminta dipotong. Oh, waktu sebelum ditayangkan. Publik, sebelum ke publik. Film ini sempat diputar dengan judul asli di Oberhausen Festival di Jerman. Saya jangan tanya tahunnya, lupa saya. Sempat juga diputar di Highgate Film Festival London. Asiatica Mediale itu selalu pakai judul aslinya. Hanya di VCD di sini yang kita pakai judul Tragedi Jakarta. Tapi dengan catatan untuk supaya orang tidak rancu dengan kemelut kerusuhan Jakarta pada waktu itu, saya pakai tetap student movement in Indonesia. Karena fokusnya memang pada student movement. Karena kalau hanya tragedi Jakarta itu pasti rancu. Ya. Gitu. Nah itu kira-kiranya latar belakang saya kenapa akhirnya saya putusin. Tapi kalau ditanya kenapa sebenar-benarnya. Ya sebenarnya saya capek dibohongi. Ya. Mahasiswa menjadi fokus dari film dokumenter Anda ya. Heroisme mahasiswa termasuk bagaimana mereka harus berhadapan langsung dengan aparat ya. Ya. Pada saat itu Anda melihat benar mahasiswa sebagai hero dari reformasi 98. Saya tahu tidak ada istilah mahasiswa lawan penguasa tanpa sesuatu di belakangnya. Maksudnya? Tanpa dukungan. Dukungan itu kalau berani melawan tentara dimanapun di dunia itu pasti dukungannya berarti ada sebagian tentara. Dan kalau nggak salah dengar pada waktu itu ada istilahnya geng apa sih, Kemal Atatürk ya, ya kan yang generasi muda tentara yang juga bosan, maunya pembaruan gitu loh. Nah jadi saya sadar bisa aja mereka ditunggangi dalam tanda petik, bisa aja. Tapi pengenalan saya terhadap mereka yang di lapangan itu saya lihat cukup jujur dibandingkan dengan demo-demo yang kemudian kita lihat tahun 99. Mereka cukup jujur, cukup mahasiswa katakanlah begitu, dan waktu itu kan banyak sekali elemen. Saya ngomong bukan banyak lagi, banyak sekali elemen. Kalau perlu saya buka RT RW, saya bikin elemen gitu. Jadi saya harus memilih yang mana. Nah, latar belakang saya tetap film. Film kalau cuma isinya orasi semua busuk lah gitu. Siapa yang mau nonton gitu. Jadi saya akhirnya pilih yang konon kabarnya paling keras pada waktu itu dalam menentang aparat, berani segala macam. Ya akhirnya saya memang lebih banyak ke Forkot dan Pamret waktu itu.